Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Dalam nama Yesus. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Allah dalam Di dalam mantap bosku. Di atas lagi. Bapakku yang baik, kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Amin ya. Nah ini, jadi kita perlu belajar dari Paulus ini tentang bagaimana menggunakan kuasa itu ya. Nah ini juga yang di sini belajar bagaimana ya, termasuk si ini semuanya lah pokoknya. Nah bagaimana menggunakan kuasa itu. Nah terus senjata seperti apa yang kita pakai ini penting, karena kadang-kadang kita kejebak, ya kan? Seringkali kita kejebak, jadi akhirnya main senjata duniawi itu. Nah padahal seharusnya walaupun kita ini hidup di dunia, tetapi cara hidup kita tidak boleh secara duniawi. Nah itu yang membedakan. Nah, di ayat 3 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, ya kita sama-sama masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya kita hidup di dunia, tetapi cara berjuangnya tidak secara duniawi. Nah ini, jadi ini soal sistem, soal cara. Nah sistemnya harus beda, karena banyak gereja yang gagal di dalam Tuhan, maksudnya di hadapan Tuhan itu gagal. Karena apa? Penerapan sistemnya sistem duniawi. Ya maksudnya kayak manajemennya itu manajemen dunia. Makanya kuasa Tuhan tidak begitu nyata di gereja itu. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita pakai sistem kerajaan Allah, nah seperti ginilah contoh saja soal soal cara pemerintahan, strukturnya. Nah, kalau gereja Tuhan itu sudah pernah saya ajarkan, kenapa? Masih ingat? Kalau sistem gereja itu adalah teokrasi, bukan demokrasi. Nah, beda. Kalau teokrasi ini seutuhnya
Tuhan yang atur, seperti pimpinan itu Tuhan yang milih. Itu. Jadi bukan kebetulan kalau kita dipanggil, kita dipilih itu atas kehendak kerajaan surga atau the kingdom of God. Nah, jadi dia yang berkuasa penuh untuk memilih, untuk menentukan, gitu ya. Nah, jadi beda dengan pemerintahan dunia sekarang ini kan banyak yang namanya demokrasi. Nah, kalau demokrasi ini tergantung suara terbanyak. Kalau tidak suka pimpinan, ya lengserkan, bisa diganti, bisa didemo. Nah, jadi kalau sistemnya dunia, senjata yang dipakai juga senjata dunia, ini begitu mengalami masalah, ya akan ada masalah yang baru, timbul masalah yang baru. Ya, masalah hutang, timbul hutang yang baru. Ya kan? Nah, jangan seperti pegadaian, ya kan? Kalah dengan pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini. Nah, jadi kalau caranya Tuhan itu beda. Kalau caranya Tuhan atau senjata yang dipakai di dalam Tuhan itu kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi beda. Gitu. Jadi musuh mengutuk, musuhnya mengumpat, kita balik, kita memberkati, mendoakan. Nah, itu yang namanya benar-benar akan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya sebenarnya, sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Karena banyak kali contoh yang saya peroleh, kalau misalnya saya marah itu akan meledak dan membuat masalah baru, gitu, ya kan. Tetapi ternyata setelah kita ini tahu kebenaran firman dan praktekkan, benar-benar kita bisa memenangkan semuanya, memperoleh semuanya. Oke, jadi ini salah satu contoh, saya kesaksian aja biar enak ya. Saya dulu waktu di Tulungagung, kerja di Tulungagung di penukaran uang asing. Nah, ini karena tempat itu baru, pertama saya tinggal di situ, terus saya nggak tahu bagaimana harus membuang sampah atau tukang sampah yang biasa ngambil itu kan kita belum ada kenalan, belum tahu caranya, rumah itu baru memang. Nah, terus saya tanya kepada pemiliknya karena di situ masih kontrak. Nah, tanya ke pemiliknya, "Mas, gimana untuk buang sampah ini? Apa ada tukang sampah lewat atau gimana?" Ini sementara kan belum, Mas, belum ngobrol-ngobrol. Nah, belum terdaftar istilahnya di kota itu. Nah, jadi sementara buang aja, di sebelah rumah itu ada tanah kosong, itu tanah saya katanya. Nah, bisa dibikin galian atau dibakar, silahkan. Nah, pagi-pagi saya datang, saya datang di situ. Terus waktu buang sampah ada yang marah, dipanggil. Nah, itu saya dipanggil, "Sini, Mas," sambil marah-marah, itu orangnya sangar kan, ternyata mantan polisi. Nah, serem juga. Nah, terus akhirnya saya datang, "Iya, Pak." Nah, "Masnya ngapain?" Saya bilang, "Saya buang sampah ini, Pak, karena saya nggak tahu ini apa untuk buang sampah atau untuk mengeluarkan sampah dari sini bagaimana gitu." Terus saya tanya yang punya rumah, katanya suruh sementara di sini, suruh nimbul apa, dibikin lubang atau dibakar. Terus si ketua RT ngomong, "Wah ya, yang punya rumah mengizinkan, tetapi lingkungan tidak mengizinkan," katanya. Nah, ini. Nah, terus akhirnya saya bilang, "Ya maaf Pak ya, saya nggak tahu ini." Nah, jadi kalau seandainya saya ini marah, dibalas dengan marah, itu otomatis akan jadi masalah baru. Tetapi saat itu saya harus merendah gitu. Nah terus akhirnya saya ngomong, "Maaf ya Pak, saya nggak tahu ini." Nah,
Apa perlu saya ambil lagi Pak, sampahnya saya bawa pulang lagi. Nah, akhirnya orang ini nggak tega juga. Kalau kita baik kan akhirnya nggak tega juga, terus malah ngajak kenalan. Oh ya Mas, nggak apa-apa, sudah, yang sudah terlanjur sudah gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dari mana? Oh dari Ponorogo Pak. Nah begitu ngomong dari Ponorogo, dia tanya, di Ponorogo kenal dukun nggak? Dukun sakti itu yang bisa ngobatin orang sakit. Terus saya bilang, ya maaf Pak, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak kenal. Nah tapi kalau untuk di tempat kami ada tim doa Pak, yang biasa membantu orang sakit, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta bisa melihat. Nah itu kita bisa bantu. Akhirnya malam-malam dia datang secara resmi, datang ke rumah, padahal ini bukan orang Kristen, masih Islam sangat fanatik gitu ya. Nah saya diundang ke rumahnya. Nah di rumahnya ini kumpul anak-anaknya, keluarganya semua. Saya minta izin, maaf ya saya berdoa tapi dengan cara Kristen gitu. Apa diizinkan? Oke silahkan Pak. Wah, saya berdoa untuk bapaknya. Nah akhirnya ya entah sembuh entah enggak, pokoknya saya lakukan aja. Nah sembuh atau enggak urusan dia dengan Tuhan, ya kan. Nah tapi yang di sini yang menjadi positif, akhirnya semua lingkungan di situ akhirnya jadi baik ke kita, bisa diterima gitu, walaupun beda keyakinan gitu. Jadi itu yang namanya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah bisa melemahkan dia, ternyata kalau kita jadi baik ini lemah juga dia. Tapi kalau dia naik tensi, kita juga tensi naik. Nah lama-lama biasanya darah tinggi jadi penumpahan darah, itu bisa tumpah darah. Nah tapi di sini puji Tuhan, jadi bisa hubungan kami baik gitu ya. Nah ini, jadi ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng seperti apa yang diruntuhkan? Nah, ya kan, benteng apa? Nah, kalau di perjanjian lama memang ada benteng beneran yang bisa runtuh dengan sorak-sorai, dengan memuji menyembah Tuhan. Itu waktu di Yeriko, ya kan. Di Yeriko dikelilingi sampai 13 kali di situ. Mereka bersorak-sorai, yang terakhir hancur itu bentengnya. Nah kalau ini benteng-benteng, apa yang dimaksud benteng-benteng? Nah ini ya, kita akan pelajari ini. Nah benteng-benteng ini termasuk satu kekuatan yang melindungi mereka, membentengi mereka. Satu kuasa, bisa satu kuasa, bisa satu pokoknya satu kekuatan yang membentengi mereka gitu ya, itu bisa diruntuhkan. Terus ayat 5, kami mematahkan setiap siasat. Nah trik mereka kita bisa tahu, siasat mereka kita bisa tahu, dan bisa merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya ini penting sekali ini. Karena senjata kami dalam perjuangan, ya ini ya bukan senjata duniawi. Nah, jadi kami mematahkan setiap siasat, triknya mereka kita bisa baca. Ya. Terus kita bisa patahkan itu triknya. Kita mau diakali nggak bisa gitu. Nah, terus merubuhkan setiap kubu ini kan juga sama, ini perlindungan, satu perlindungan yang mereka anggap perlindungan, entah bisa organisasi, entah itu bisa penguasa. Nah itu runtuh ya, yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini biasanya orang kaya, orang yang berkuasa, ya kan.
Terus untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang luar biasa. Jadi kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini kan termasuk orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh besar. Nah, di sini yang menentang pengenalan akan Allah. Biasanya kalau tentang pengenalan akan Allah ini sangat ditentang sekali. Ada orang pasang salib di rumah sudah dihina, ya kan? Terus nanti apalagi pakai kalung salib, pakai anting salib. Nah, ini sangat ditentang. Padahal cuma itu, mereka ketakutan. Nah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran ini bukan cuma pikiran orang lain, tetapi termasuk pikiran kita sendiri yang kadang-kadang kurang yakin, kurang percaya. Ini bisa kita taklukkan. Ya, taklukkan di bawah kaki Yesus. Nah, jadi biar gini, kita mematikan diri kita, Kalau kita pakai keegoisan kita, nah seperti contoh gini, Musa itu sebenarnya kan diangkat sebagai anak putri Fir'aun, yang menjadi anak putri Fir'aun. Itu punya hikmat yang besar, punya kekuasaan yang besar. Ya, perintahkan, Joel tangkap, gantung, itu langsung digantung beneran. Ya kan, siap. Nah, terus misalnya ada siapa namanya, yang orang-orang Mesir yang gebukin orang Israel gitu kan. Nah, sebenarnya dia tinggal perintahkan aja bisa, karena dia memang anak putri Fir'aun. Ya, punya kekuasaan yang besar baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Nah, itu. Tetapi waktu itu dia pakai cara yang salah waktu menolong. Jadi ada orang Israel berantem, langsung dipegang kayak ini, cut, mati. Orang Mesirnya mati. Mati. Jadi dipikir kalau dia ditolong mereka akan tahu bahwa dia dipakai Tuhan. Ternyata enggak. Salah, mereka malah dia lolos. Siapa yang mengangkat kamu sebagai pemimpin? Nah, gitu. Jadi apa-apa itu serahkan kepada Tuhan. Jadi pikiran kita yang seringkali salah, taklukkan kepada Tuhan. Nah, jadi seperti Musa kan waktu membunuh orang Mesir ini dipikir kalau saya membunuh orang Mesir itu orang Israel akan tahu saya dipanggil Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir ini. Nah, ternyata keliru, salah. Ya, justru mereka mengolok-olok dan juga ketakutan, membuat Musa ketakutan, akhirnya lari. Gitu ya. Nah, ini. Nah, terus ayat 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Oh, berarti luar biasa loh kalau sudah tingkatnya ini. Kalau ini kan Rasul Paulus memang punya kuasa untuk menghukum. Kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Wah, dahsyat ya kan. Nah, itu kalau dipakai semena-mena kan ngeri. Seperti yang dikatakan waktu Petrus ya kan, menghadapi Ananias dan Safira karena dia berbohong. Nah, waktu itu kan jual tanah, terus katanya diserahkan semuanya kepada Tuhan. Ananias ditanya, apakah benar jumlahnya sekian? Iya, Tuhan. Iya, Tuanku. Gitu. Memang benar sekian. Nah, terus Petrus penuh Roh Kudus ini, Ananias ketika tahu bahwa Ananias berbohong, maka enyahlah engkau, matilah engkau beserta dengan uangmu. Nah, langsung putus nyawanya saat itu juga. Mati. Ya, kalau halusnya meninggal, tapi ini karena tragis ya mati gitu kan. Nah, terus nyusul istrinya si Safira datang.
Ditanya lagi, Safira, apakah benar jumlah uang yang dari hasil penjualan ladangmu ini sedemikian? Sekian. Oh ya benar tuanku. Nah karena bersekongkol, Safira, baru saja suamimu diusung jenazahnya, diusung keluar. Tapi karena engkau juga bersekongkol dengan suamimu, maka akan putus nyawamu. Nah langsung putus nyawanya juga, mati juga. Nah ini kuasa rasul-rasul ini dahsyat sekali gitu. Nah gitu ya. Nah jadi kalau kita punya kuasa seperti ini ya nggak boleh sembrono, berarti ngomong apa nggak boleh sembarangan. Nah itu ya. Nanti nabrak orang kita yang salah terus buta kamu, orangnya buta beneran, bahaya. Nah karena punya kuasa ini bisa terjadi gitu ya. Nah jadi makanya harus menaklukkan pikiran kita dulu kepada Kristus, supaya apa yang kita pikirkan selalu firman, ya kan, firman. Karena dari hati dulu akan timbul satu pikiran, dari pikiran timbul perkataan. Apa yang kita renungkan, apa yang kita renungkan terus ini kan akhirnya jadi sebuah perkataan. Nah perkataan ini bisa menjadi doa, dan doa ini ada kuasa di situ, nggak sembrono, gitu ya. Ini makanya kadang-kadang sebagai orang percaya ini belum nemu, gitu. Belum nemu sampai seberapa hebat sih kuasa itu, gitu. Atau bagaimana caranya, cara pakainya, prakteknya itu seperti apa, gitu. Nah kalau sudah dalam pelayanan, nah ini baru tahu nanti, wah ternyata seperti ini, efeknya seperti ini, gitu. Gitu. Oke. Jadi doa kita ini kalau tiap hari kita panjatkan, yang pertama cuma segini. Nah ada satu lagu yang gini, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Nah di dalam kirbat artinya itu nunggu sampai penuh langsung nanti jawaban doa itu akan turun. Nah kenapa kadang-kadang doa kita nggak dijawab-jawab? Kirbat kita belum terpenuhi. Kirbat atau cawan doa kita belum terpenuhi. Nah ini makanya kadang-kadang waktu doa ini kadang-kadang harus sampai mencucurkan air mata. Nah kenapa? Karena disitulah Tuhan hitung itu, ditampung di kirbatnya. Nah sampai menderita benar-benar, ini sudah kayak gini kok belum terjawab. Nah ini gitu ya. Nah terus soal hukuman juga sama seperti itu ternyata. Jadi ada cawan, sampai cawan murka ini penuh, baru nanti akan ditumpahkan cawan murka itu. Nah ini oke ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi nih, silakan. Nanti Pak Nano yang pernah kirim tadi siang ya, Markus 25 ya, itu yang saya lagi mau maksimalkan, artinya dipraktekkan itu Pak. Markus 25 diakonia itu Pak, itu wah itu amanat agung itu, kalau nggak menjalankan itu benar-benar bisa nggak ikut, kita punya kuasa bisa ditolak itu. Karena kita nggak pernah makan itu ya, itu sangat inti dari perjanjian baru berdiakonia ini Pak. Saya lagi mau berdiakonia besar-besaran, bukan besar-besaran ya, maksimal. Artinya saya udah ngomong ke anak-anak juga ini, ayat Matius 25 ini intinya jangan sampai ibaratnya kita cuma mengusir setan doang, ngelawan setan, ada kita nggak pernah ngasih makan yang seperti Tuhan bilang itu. Tuhan lapar nggak dimakan, Tuhan nggak punya pakaian, ya itu harus diupayakan, umat jemaat harus melakukan itu, porsinya masing-masing. Ya, sesuai porsinya. Oke, ya lakukan Pak, karena ini memang harus. Jadi gini, saya diingatkan satu hal, ini ngalir aja ya, maksudnya enggak ngalir ini karena Pak Bambang ngomong kayak gini. Nah ada sebagian gini, rezeki yang kita punya, berkat yang kita punya, ada sebagian itu memang milik orang lain.
punyanya orang itu di kitab Amsal ada itu. Nah, jadi sebagian yang kita miliki adalah milik orang lain. Nah, kalau kita nggak bersedekah, nggak pernah memberi, ini bisa jadi Tuhan main paksa juga, diambil dengan cara kehilangan, dengan cara ditipu dan sebagainya, gitu. Karena memang bukan hak kita itu, gitu ya. Ya. Itu saya juga baru menemukan, memahami ayat itu, pasal itu, ayat itu, bahwa itu ya juga benteng perisai kita untuk anti santet itu Pak. Kalau kita apa yang itu, ya yang dikatakan Tony Daud, karena dia kan mantan dukun, jelas tahu kan. Nah, jadi untuk orang yang mudah disantet ini kan dia ngomong belak-belakan itu, yang pelit, yang tidak pernah memberi, gampang kena santet katanya. Nah, itu ya. Nah, kita semua loh, ini kita semua. Jadi ini penting. Ini penting. Jadi ya, kikir pelit. Nah, kalau sudah pelit ini kan nggak mau ngasih aja. Kalau kikir ini sudah maunya untung, nggak mau ngasih. Nah, ini kikir lebih parah daripada pelit itu. Nah, itu betul, itu roh kikirnya nih mesti dilepasin dari kita nih. Oke. Nah, ini yang ini Pak. Ini bacaannya di sini tadi di 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ya. Ayat yang ini tentang siasat tadi. Nah, karena kadang-kadang kita ini kan kalau namanya pengusaha apa kan seringkali bersiasat. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang, mematahkan siasatnya orang. Nah, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia ini rata-rata kan orang yang punya pengaruh besar. Orang yang punya pengaruh besar rata-rata ya orang kaya, orang yang punya jabatan. Ya. Nah, ini terus penutupnya di sini di ayat 5 ini, kami menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran ini pikiran kita sendiri loh, harus ditaklukkan. Ya, ditaklukkan di bawah kaki Yesus.